Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Ismayanti Rahmawat, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan selalu ya. Baik, di sini saya akan sedikit berbagi cerita atau sharing mengenai wabah yang tengah melanda negeri kita ini atau wabah yang tengah melanda seluruh dunia. Nah, teman-teman sudah mengetahui bahwa pada awal tahun 2020 seluruh dunia terguncang oleh penyakit yang berasal dari virus, yaitu virus corona atau penyakitnya bernama COVID-19. Teman-teman, kita tahu bahwa dunia kita saat ini sedang berada dalam kecemasan dan kesulitan akibat penyebab pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Kita sebagai warga negara, bangsa, individu, institusi, dan badan, masing-masing dari kita harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memerangi wabah ini. Kita juga harus bisa menghargai dengan rasa bangga terhadap pengorbanan seluruh tenaga medis, baik itu perawat ataupun dokter, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi bahaya yang mengancam manusia. Nah, jumlah kasus kian hari kian meningkat, sekitar 57.770 kasus di Indonesia, karena setiap hari bertambah 1.000 lebih atau hampir 2.000 orang terjangkit kasus COVID-19 ini. Untuk itu, kita harus senantiasa menjaga diri kita, patuhi aturan-aturan atau protokol kesehatan yang saat ini harus menjadi kebiasaan baru kita, seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah, yaitu new normal atau kebiasaan baru, seperti sering mencuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, jangan terlalu sering berkumpul dengan banyak orang, tetap berdiam diri apabila tidak ada kepentingan apapun. COVID-19 ini tidak hanya berbahaya bagi tubuh atau kesehatan saja, namun berbahaya juga bagi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dampak sosial. Dampak sosial dan ekonomi sebetulnya sangat berhubungan, seperti contohnya kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini dialami oleh seseorang warga di Jawa Barat yang suaminya terdampak, yaitu di PHK. Kesulitan akses kesehatan yang ia rasakan saat ini ingin memeriksa kehamilan di puskesmas, karena ibu hamil tidak diperbolehkan ke puskesmas karena rawan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, tidak memiliki biaya lebih untuk memeriksa kandungan ke bidan. Suaminya kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah dipecat. Tidak hanya itu, COVID-19 itu menghilangkan kesadaran atau solidaritas masyarakat, seperti tidak ingin menolong orang yang kecelakaan karena takut orang tersebut positif COVID-19. Dampak sosial lainnya yaitu di negara orang lain atau di negara lain, di mana seorang dokter yang berasal dari Indonesia menjadi dokter di negara non-Asia. Ia ditugaskan untuk merawat seorang pasien. Namun pasien tersebut menolak karena dia takut terhadap dokter tersebut dengan alasan bahwa dokter tersebut berasal dari daerah Asia, atau menurutnya corona itu berasal dari Cina dan Cina itu termasuk negara Asia, sehingga orang tersebut tidak ingin dirawat oleh dokter yang berasal dari Asia. COVID-19 menyebabkan terjadinya rasisme di berbagai kalangan. Contohnya pasien yang tadi. Nah, mungkin orang tersebut pengetahuan tentang COVID-nya rendah, kurang membaca, dan tidak memperhatikan perkembangan yang saat ini terjadi di negara yang terdampak COVID-19. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat tetap menjaga diri
kita masing-masing, menjaga keluarga masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena dampak dari COVID-19 ini sangat banyak, terutama terhadap kesehatan kita, pendidikan yang tidak berjalan semestinya, sektor ekonomi yang semakin menurun. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik harus bekerja sama untuk menuntaskan serta mengurangi angka kasus COVID-19 ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.